Sebenarnya ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musola, langkah kanan itu Allah ganjarkan derajat yang lebih, jadi diangkat derajatnya. Dengan langkah kiri kita itu Allah ampuni dosa. Jadi semakin jauh kita melangkah, maka semakin bagus. Jadi jangan ada alasan kenapa nggak sholat jamaah, masjidnya jauh. Sebenarnya itulah ladang amal kita, itulah ladang pahala kita. Jadi nggak perlu ngeluh, karena setiap langkah yang kita langkahi menuju ke masjid, langkah kanannya itu Allah tinggikan derajat kita, langkah kirinya itu Allah ampuni dosa kita. Jadi jangan takut. Untuk malam ini kita akan membahas sedikit hal yang berkaitan dengan sholat, karena memang kesalahan, banyak dari kita yang berbuat kesalahan, maka kita akan membahas beberapa kesalahan umum di dalam sholat yang memang sering kita lakukan. Jadi mungkin dari kita ada yang sudah tahu dan ada yang memang belum tahu sama sekali, atau belum ngeh bahwa itu salah, ini boleh, itu nggak boleh, ini diperbolehkan, dan lain sebagainya. Jadi malam ini kita akan membahas beberapa kesalahan umum di dalam sholat yang sering terjadi di masyarakat kita. Yang pertama, kesalahan umum yang sering terjadi, terutama awal sekali, yaitu ketika kita bersiap untuk pergi ke masjid, kita terburu-buru dalam melangkah ke masjid, dan itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya kita mau ke masjid pakai motor, itu motornya itu digas sekencang-kencangnya. Karena apa? Sudah terlambat, dan itu tidak diperkenankan. Kalau di dalam hadisnya, dengan sakinah bin hudu, dengan betul-betul tenang, santai, jalan tanpa ada tergesa-gesa. Karena kalau seandainya kita sudah tergesa-gesa, nanti ketika kita menghadap Allah atau kita bersolat, maka otomatis nanti khusyuknya itu kurang. Jadi ada hadis juga yang mengatakan bahwa tidak boleh terburu-buru. Apakah itu ketika memang sholat atau azan sudah dikumandangkan, atau memang belum? Misalkan azan isya, tapi kita belum wudhu, kita masih di rumah, kita buru-buru, setelah itu jalan tidak tenang, terus lari ke mushola, itu tidak diperkenankan. Jadi sebaiknya tidak terburu-buru, santai, namun pasti. Kalau seandainya terlambat rakaat pertama atau rakaat kedua, berarti itu introspeksi kita. Berarti mulai besok kita tidak boleh terlalu lama. Kalau seandainya sudah azan, maka kita langsung bersiap-siap, bergegas untuk ke masjid atau ke mushola. Jadi bersegera itu harus memang, tapi nggak boleh terburu-buru. Ya, jadi sebenarnya
ketika kita melangkahkan kaki kita ke masjid atau ke musola, langkah kanan itu Allah ganjarkan derajat yang lebih, jadi diangkat derajatnya. Dengan langkah kiri kita itu Allah ampuni dosa. Jadi semakin jauh kita melangkah, maka semakin bagus. Jadi jangan ada alasan kenapa nggak sholat jamaah, masjidnya jauh. Sebenarnya itulah ladang amal kita, itulah ladang pahala kita. Jadi nggak perlu ngeluh, karena setiap langkah yang kita langkahi menuju ke masjid, langkah kanannya itu Allah tinggikan derajat kita, langkah kirinya itu Allah ampuni dosa kita. Jadi jangan takut. Jadi bagaimana kalau seandainya kita pakai motor, Ustaz? Itu kan motor nggak pakai langkah, gimana? Sama, Allah ganjar juga dengan ganjarannya, setimpal dengan apa yang kita lakukan. Kalau seandainya kita ikhlas, setiap hari kita mau motoran, terus kita juga menjaga daripada sholat kita, itu Allah ganjarkan juga. Jadi jangan takut kalau seandainya kata Ustadz nih, langkah kanan diangkat derajat, langkah kirinya itu diampuni dosa. Berarti saya nggak mau lagi motoran, besok mulai lagi pakai jalan kaki aja. Kalau seandainya memudahkan, kalau kita masih sanggup, ya silahkan sekali-kali kita jalan. Tapi kalau enggak mau motoran juga silahkan. Itu juga mempermudah kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga semakin cepat kita sampai ke musola atau masjid, maka semakin cepat kita akan beribadah. Otomatis sampai ke musola atau ke masjid, kita sholat sunnahkah itu atau sholat sebelum sholat fardu, itu kan lebih bagus. Tapi kalau seandainya kita jalan, otomatis sampai di masjidnya sudah waktu azan, jadi sholat sunnahnya sudah kelewatan. Semuanya ada plus minusnya. Jadi kalau seandainya ada kemudahan, kita ada motor atau kita lebih dekat, itu alhamdulillah. Tapi kalau jauh, kita pakai motor juga bisa. Kalau mau melangkahkan kaki juga tafadhol, silakan. Itu jalan masing-masing. Insyaallah ganjarannya Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya. Selanjutnya, yang kedua, beberapa kesalahan umum yang memang kita lakukan ini ketika sebelum sholat, yaitu kita sering masuk dalam musola atau masjid itu pakai kaki kiri. Nah, sebenarnya Rasulullah SAW menyukai melakukan sesuatu dengan kaki kanan atau dengan yang kanan. Apakah itu dari berjalan atau dari memakai sandal atau masuk ke masjid atau lain sebagainya. Rasulullah senang itu pakai yang kanan dulu. Makanya kita disunahkan untuk memulai sesuatu dengan yang kanan. Nggak mesti harus masuk masjid, pakai sandal bisa, atau misalkan pakai celana kan ada kaki kanan, ada kaki kiri. Kita mulai dengan kaki kanan karena sunnah, boleh, dan lain sebagainya. Jadi sekarang dibiasakan, yang terbiasa, kita biasa itu nggak ngeh mau langkah kaki kanan, kaki kiri, ya sama aja. Sekarang kita coba mengintrospeksi. Saya mulainya dari apa? Dari kiri apa dari kanan? Oh, biasanya mulai dari kiri. Sekarang saya mulai dari kanan. Semuanya, membuka Al-Quran dimulai dari kanan, masuk ke masjid mulai dari kanan. Setelah itu
pakai sandal naik dari kanan, masuk rumah mulai dari kanan, pakai pakaian mulai dari kanan, pakai celana mulai dari kanan, minum pakai tangan kanan dan lain sebagainya. Jadi banyak semuanya kegiatan-kegiatan kita yang kita nggak ngeh bahwasannya itu adalah pahala. Namun kita biasa-biasa saja sehingga pahala itu ya udah ngambang, menguai, seakan-akan dia itu tidak punya apa-apa. Padahal itu juga jadi pemberat bagi kita di akhirat nanti. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, beberapa kesalahan umum di dalam salat ini juga belum masuk salatnya. Jadi ini juga sebenarnya adab di masjid dan adab sebelum pergi ke masjid. Dan ini sering terjadi, yaitu yang ketiga ini bercakap-cakap tentang urusan dunia di masjid atau di musala. Jadi kita ngomong tentang dunia. Waduh, saya nanti siang mau masak apa ya? Kasih dong referensi. Itu bahasan dunia. Gak perlu kita ngomong di dalam masjid, gak perlu kita ngomong di dalam musala. Apalagi sampai ngomongin ke orang lain di dalam masjid lagi. Nah itu bahaya, parah itu. Lihat nggak si Fulan hari ini pakai baju ini, norak banget ya. Di dalam masjid. Naudzubillah, nggak boleh. Jadi yang sekarang ini biasanya ngomong tentang hal dunia di dalam masjid atau di dalam mushola, sekarang biasakan. Kalau seandainya kita mau ngomong tentang hal-hal dunia, keluar dari masjid. Silahkan ngomong kayak di depannya, di terasnya. Jangan di dalam masjid, karena masjid dibangun bukan untuk ngomong. Masjid dibangun untuk ibadah. Kalau seandainya kita mau beribadah, ambillah Quran, baca Quran. Atau kalau seandainya kita ini tanyain, gimana sih pelajaran kemarin? Oh, udah 2 ayat tambahan, apa-apa aja, ini, udah bisa belum? Itu nggak apa-apa, silahkan, itu malah bagus. Tapi kalau seandainya bahasannya dunia, bahasan memang nggak perlu, masalah-masalah duniawi, jangan dibahas di masjid atau jangan dibahas di musola. Silahkan keluar. Silahkan ngomong sepuasnya di luar, jangan di masjid. Dan ini banyak terjadi di kita, banyak terjadi di masyarakat kita. Jadi kalau seandainya sudah berkumpul, udah itu ngomongin apa aja. Gimana sih ini? HP ku ini nggak bisa ini, kenapa sih? Hang nih, gimana? Tolong bang. Udah. Sekarang tinggalkan. Kalau seandainya mau bahas dunia, silahkan keluar dari masjid dulu atau keluar dari musola dulu, bahas. Setelah itu mau duduk lagi di masjid, silahkan niatkan i'tikaf. Insyaallah walaupun kita duduk juga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala. Nah, i'tikaf itu bukan hanya di dalam Ramadan saja. Sekarang juga kita bisa meniatkan i'tikaf. Artinya pahala juga kita dapatkan dengan niat saja i'tikaf. Walaupun sampai Isya itu juga pahala. Jadi jangan remehkan pahala-pahala yang sedikit seperti itu. Bisa jadi gara-gara itu kita masuk surga. Karena kita nggak tahu pahala yang mana yang akan menarik kita ke surga nanti. Seperti itu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya yang sering terjadi kesalahan-kesalahan umum yang sering terjadi di kita adalah takut ke shaf yang pertama. Jadi ada orang yang memang nggak mau dia ke shaf yang pertama. Dia mau itu yang agak pojok-pojokan, agak jauh atau agak belakang-belakang. Kalau laki-laki, sebaik-baiknya shaf adalah yang paling depan. Kalau perempuan, sebaik-baik shaf adalah yang paling belakang. Karena untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan, yang pertama. Yang kedua, supaya tidak terjadi ikhtilaf. Jadi kalau seandainya ada shaf perempuan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yang 8-nya itu yang paling bagus. Karena paling jauh dengan
laki-laki. Namun kalau seandainya kita lebih cepat, alangkah baiknya untuk mengisi shaf, karena mungkin ketika kita sholat di masjid itu jamaahnya ramai, sehingga kalau seandainya kita nggak mengisi shaf, orang akan berada di luar masjid, sehingga itu juga memudahkan jamaah lain untuk bisa merapatkan yang namanya shaf di dalam masjid. Ini tergantung situasi dan kondisi kalau perempuan. Tapi kalau laki-laki, sebaik-baiknya shaf itu adalah shaf pertama. Shaf pertama itu kalau seandainya kita bisa kasih analogikan, kalau shaf pertama itu biasanya dapatnya itu onta. Kalau shaf kedua itu biasanya itu sapi. Kalau shaf ketiga itu dapatnya kambing. Ya kita analogikan seperti itu pahalanya. Sehingga kalau seandainya kita mau pahala yang besar, maka lebih baik di depan. Jangan takut dan jangan alergi dengan depan. Takutnya dijadiin imam. Kalau seandainya memang kita nggak mampu, kita tolak untuk menjadi imam. Jadi kalau seandainya kita mampu, silahkan masuk menjadi imam. Dan jangan takut atau alergi dengan shaf yang pertama. Karena shaf yang pertama itu adalah sebaik-baik shaf. Jadi kita maunya pahala, jadi kita ambil shaf yang pertama. Selanjutnya, yang sering terjadi dan kesalahan umum yang terdapat di masyarakat kita adalah menunggu selesai sholat padahal udah iqamat. Jadi kita lagi sholat sunnah nih, pas di rakaat yang pertama, baru sholat pertama, tiba-tiba udah iqamah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Bagaimana posisi kita ketika itu? Apakah kita menyelesaikan sholat kita, atau kita ikut daripada iqamah itu batalin sholat sunnah? Bagaimana? Semestinya kalau seandainya sudah iqamat, la salata illa maktubah, tidak ada salat lain kecuali yang sudah ditentukan atau ketika diiqamatkan itu. Tapi kalau seandainya salat kita itu memungkinkan untuk bertakbir bersama imam, misalkan ini ketika kita salat, pas waktu itu kita sudah tahiyat akhir. Tahiyat akhir, sedikit lagi salam. Nah, kita nggak mesti juga langsung membatalin, nggak juga, selesaikan karena udah sedikit lagi. Selesaikan, setelah itu juga kita bisa dapat takbir bersama imam. Itu juga bisa kalau seandainya keburu. Tapi kalau seandainya memang nggak keburu, seperti baru aja sholat sunnah, tiba-tiba udah iqamah, sudah batalkan sholat sunnahnya, kita ikut kepada sholat jamaahnya. Nah, sekarang yang terjadi di masyarakat kita, banyak orang kalau seandainya sudah iqamat, dia lanjutin sholat, padahal baru rakaat pertama. Dia lanjutin sholat, setelah itu imam sudah takbir, imam mau ruku, baru selesai dia sholat sunat, saya itu ikut imam. Itu tidak boleh, tidak diperkenalkan. La sholata illa maktubah, idza uqimatis shalah fala sholata illa maktubah. Kalau seandainya sudah dikumandangkan iqamat untuk berdirinya salat maktubah atau salat yang fardu, maka tidak ada salat lain yang lebih penting daripada salat yang diiqamahkan, kecuali kalau seandainya salatnya itu salat sunnah, seperti itu. Dan salat sunnah juga sebenarnya lebih bagus kita ikutin imam. Sudah selesai iqamah, udah. Kalau masih jauh, nggak terkejar, berarti kita batalkan sholat sunnah kita ikut imam. Kalau seandainya belum, atau seandainya masih sudah mendekati, maka kita mempercepat sholat sunnah kita, setelah itu ikut sholat wajib. Ini yang sering terjadi pada kita. Mudah-mudahan nanti dengan adanya kajian ini kita sudah tahu, sehingga ketika kita sholat sunnah, setelah itu iqamat, langsung sudah batalkan sholat sunatnya, kita maju untuk sholat fardu. Masyarul muslimin
jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak memakai sutrah ketika salat. Jadi ketika kita salat sunnah atau salat wajib, kita sebenarnya dianjurkan untuk pakai sutrah. Sutrah itu seperti penghalang antara kita dengan orang yang akan berlalu lalang. Sutrah pakai apa aja boleh. Mau pakai meja seperti ini boleh, atau pakai kain tirai seperti itu boleh, atau pakai tembok boleh, atau pakai jamaah yang lagi duduk di depan kita boleh. Jadi kalau seandainya kita ada sutrah, lalu ada orang yang ingin lewat di depan kita sedangkan kita lagi sholat, maka kita harus menghalanginya. Misalkan nih bocah jalan, kita halangi, gak boleh dia melewati atau melangkahi ketika kita sholat. Itu disunahkan juga. Salah satunya juga jangan sampai kita itu tidak ada sutra, penghalang di depan kita. Jadi kalau seandainya ada penghalang, walaupun dia berlalu lalang di depan penghalang kita itu nggak apa-apa, kecuali sebelum penghalang kita itu atau sebelum sutra. Nah itu penghalang itu adalah sutra namanya. Jadi biasakan untuk sholat, ketika sholat sendirian atau sholat di masjid itu ada sutra, penghalang. Pakai apa aja boleh, mau pakai kain boleh, mau pakai peci boleh, mau pakai meja boleh, atau dinding, atau tiang. Biasanya kan kalau masjid ada tiang-tiang. Nah kita di tiangnya, sholatnya di tiang. Tiang itu sebagai sutra kita. Karena sebenarnya orang yang melewati itu dosanya itu besar. Tapi bagi orang yang sholat juga harus mengikuti yang anjuran Nabi ini, sutrah ini. Nah ketika ada orang yang sholat, kita sudah taruh sutrah, tapi dia melewati sutrah kita juga, maka kita harus menghalanginya. Karena dia akan berdosa kalau seandainya dia lewat di depan kita, sedangkan kita sudah kasih sutrah. Apa aja boleh. Kalau sendirian di rumah sholat tahajud, tiba-tiba anak bangun tidur depan kita, nah kita kasih sutrah. Di depan kita itu ada bantal kayak atau apa, kita halang dia, walaupun di depannya ini sudah. Jadi seakan-akan itu dia seperti tembok tinggi atau danau yang dibendung air. Jadi bendungan air itu kan ketahan kalau seandainya itu. Nah seperti itu, sehingga airnya nggak meluap. Sutrah itu sebenarnya penghalang supaya orang tidak mengganggu kita ketika sholat. Dan ini jarang sekali diketahui oleh masyarakat kita. Masyarakat kita udah sholat aja, orang mau lalu lalang terserah, nggak apa-apa. Padahal nggak boleh. Dan itu juga bahaya. Bahayanya itu dosanya besar. Makanya kita dianjurkan untuk sutra. Tapi kalau seandainya dia ngeyel, terus dia lewat aja, sehingga kita nggak sempat nahan dia, udah berarti dosanya ditanggung dia sendiri. Tapi kalau seandainya ada orang lewat, kita bisa tahan, silakan tahan dia, jangan lewat, tahan aja nggak apa-apa. Ustaz bergerak nggak apa-apa, tahan supaya ini. Jadi dia nggak dapat dosa, kita juga dapat pahala karena dia tidak melangkahi kita ketika sholat. Sutra itu sering sekali yang terjadi di masyarakat kita. Jadi sekarang kalau seandainya sholat di sutra, tembok boleh, atau sesuatu, misalkan jamaah di depan yang lagi duduk, lagi zikir, kita jadiin sutrah boleh. Atau misalkan ada kayu, kalau di masjid lain itu ada istilah kayu sutrah, kayu penghalang, itu juga boleh dipakein. Atau misalkan ada tembok penghalang yang kecil, boleh juga. Atau ini meja seperti ini, kita jadiin, kita taruh di depan kita mau sholat di tengah-tengah ini. Di sini kan luas, jadi di sini biasa orang lalu lalang ke dalam. Nah kita sholat di tengah, orang otomatis walaupun dia tidak 100% melangkahi kita
otomatis dia akan melangkahi setengahnya. Nah, di tengah-tengah kita atau di depan kita kasih sutra. Jadi orang mau lalu lalang nggak apa-apa, nggak berdosa lagi karena sudah ada penghalang. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Baik, selanjutnya yang sering terjadi atau kesalahan umum yang sering terjadi di masyarakat kita adalah tidak meluruskan shaf dan merapatkan shaf. Jadi ada hadis Nabi yang mengatakan sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Sawu sufufakum, luruskan dan rapatkan shaf. Fa inna taswiyatas sufuf, karena sesungguhnya dengan merapatkan dan memperlurus shaf min tamamis shalah, daripada kesempurnaan salat. Jadi kalau seandainya salat kita itu enggak lurus atau tidak rapat, masih ada kurang. Makanya kalau kita sholat itu kenapa sih pikirannya itu melayang? Nanti, aduh makan apa ya nanti? Aduh lapar banget. Nanti pikirnya, aduh anak belum bayar. Iya, karena kita nggak rapetin shaf. Rapatin shaf itu bukan hanya kaki, bukan hanya tumit, tapi juga apa namanya? Bagian samping, lengan, bahu. Jadi bahu, antara bahu dengan bahu itu kalau bisa lengket. Nah, orang sekarang itu takut, ya termasuk saya juga. Bukan coronanya, bukan coronanya, tapi takut risih orang, sehingga membuat tidak khusyuk. Sebenarnya itu enggak. Dengan adanya kita merapatkan shaf, itu membuat kita seperti benteng yang kokoh. Makanya ada innallaha yuhibbu an takuna shaffan. Pokoknya Allah Subhanahu wa taala, saya lupa ayatnya. Allah Subhanahu wa taala suka melihat kalian seperti halnya shaf-shaf. Artinya kalau seandainya kita bersaf rapi, lurus, itu seakan-akan sebuah kebanggaan. Karena memang benar. Jadi ketika kita safnya lurus, setelah itu safnya itu tidak ada renggang. Sekarang itu sering renggang. Biasanya kalau renggang pasti itu kita melayang, seakan-akan kita lagi sholat, tapi kita nggak lagi sholat, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi setan masih bisa masuk. Setan masih bisa masuk ke dalam shaf-shaf yang memang renggang, sehingga membuat kita tidak bisa khusyuk. Dengan adanya perapatan shaf atau meluruskan shaf juga, maka setan itu tidak bisa ada celah sama sekali untuk membuat kita itu lalai, sehingga kita akan fokus kita ke sholat kita. Nah, ini yang sering diabaikan. Bahkan orang kalau seandainya dekat-dekat itu kadang risih. Apaan sih dekat-dekat banget? Itu kan besar, masih luas. Bukan begitu. Kalau seandainya kita sholat berjamaah, artinya kita sudah menjadi satu bagian. Kalau sudah jadi satu bagian, seperti halnya tubuh, nggak bisa tubuh ini kita copot satu tangan, nggak bisa. Atau kita copot satu kaki, nggak bisa. Sudah jadi satu tubuh, sudah jadi satu keutuhan. Maka kalau seandainya kita merenggangkan diri, otomatis nanti akan terjadi syaitan itu akan mudah untuk memperdaya kita. Makanya kita pikiran kita itu ketika sholat, waduh gimana ini sekarang ya, waduh gimana nanti ya, aduh uang ada lagi, aduh makan apa nanti, aduh pusing banget nih anak belum bayar sekolah, aduh ini ya
uang baju anak belum ini, dan lain sebagainya. Ada aja. Memang sengaja syaitan itu mengambil celah-celah yang seperti itu. Sehingga apa? Nggak tahu-taunya udah rakaat terakhir. Tadi baca apa ya? Nggak tahu kita. Karena itu salah satu celahnya itu nggak merapatkan shaf dan tidak meluruskan shaf. Jadi mulai sekarang kita sudah tahu. Jadi kita merapatkan shaf kita kembali sehingga syaitan juga susah untuk yuwaswisuna, itu mengganggu kita. Baik, masyaallah muslimin, jemaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, beberapa kesalahan umum yang sering terjadi di kita adalah azan dan iqamah. Azan dan iqamah itu memang dianjurkan. Namun kalau dulu itu orang kan nggak pakai mikrofon, orang naik ke menara tinggi, setelah itu azan. Makanya orang yang azan itu harus yang besar suaranya, dan lebih bagus lagi kalau seandainya merdu. Nah sekarang sudah ada alat canggih yang bernama mikrofon. Mikrofon ini bisa mendengar sampai puluhan kilometer. Namun kita sering yang sering terjadi di masyarakat kita adalah, alhamdulillah kita sudah azan dengan mikrofon, namun iqamatnya itu tidak dengan mikrofon. Kenapa saya bilang seperti itu? Sekarang azan itu adalah panggilan kita untuk sholat bagi orang-orang yang ada di sekitar itu. Orang yang memanggil sholat berarti dia sudah meringankan beban taklif daripada masyarakat di situ, sehingga pahala daripada orang-orang di situ masuk ke dalam salah satunya untuk orang yang azan. Itu keutamaan azan juga. Jadi sebenarnya mereka itu punya dosa. Karena apa? Enggak ngazan. Tapi kalau seandainya ada satu orang yang ngazan, dosa mereka itu terampuni gara-gara yang azan itu. Sehingga besar nilai daripada seorang muazzin itu. Namun kalau sudah selesai azan, jangan lupa kita iqamah. Silahkan iqamat, tapi iqamatnya juga dengan mikrofon. Kita panggil orang nunggu kadang. Jadi sholat, sebaik-baiknya sholat itu memang ada, sebaik-baik sholat itu memang kalau sunnah itu di rumah lebih baik. Ada orang yang mengerjakan sholat sunnah itu di rumah, setelah itu pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Karena lebih bagus kita sholat di rumah dulu, setelah itu kita pergi ke masjid, sholat tahiyatul masjid, 2 kali kita dapat. Nah, orang yang sholat setelah azan, dia akan nunggu untuk iqamah. Tapi tiba-tiba di masyarakat kita itu azannya pakai mikrofon, iqamahnya nggak pakai mikrofon. Itu salah. Jadi kalau seandainya kita azan pakai mikrofon, iqamatnya harus pakai mikrofon. Karena kita sudah panggil orangnya itu sudah nunggu kita. Setelah itu tinggal kita, yuk ini udah mau kita mau sholat nih, misalnya seperti itu. Iqamat itu artinya ini setelah selesai panggilan ini kita langsung sholat. Nah, iqamatnya itu nggak pakai mikrofon, sehingga orang yang di rumah kadang ini udah iqamat atau belum, nggak tahu. Maka kesalahan itu kita hindari. Kalau seandainya kita sudah azan pakai mikrofon, iqamat juga pakai mikrofon. Karena kita nggak tahu, bisa jadi di antara masyarakat kita ini, mereka setelah selesai azan, mereka sholat sunnah di rumah. Ketika itu iqamah, langsung mereka datang ke musola atau masjid. Nah, gara-gara kita iqamahnya nggak pakai mic, akhirnya dia nggak tahu, akhirnya dia sholat sendirian di rumah, dan itu juga tidak baik.
Sehingga kesalahan ini harus kita perbaiki. Kalau seandainya kita sudah azan pakai mikrofon, iqamat juga pakai mikrofon. Kalau ada orang yang enggak pakai mikrofon, sodorin pakai mikrofon. Atau kalau seandainya memang udah diiqamatin, iqamat sekali lagi pakai mikrofon, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Ulangi sekali lagi pakai mikrofon supaya orang dengar. Jadi dosa-dosa mereka itu terampuni dengan adanya azan dan iqamat itu. Tapi kalau seandainya kita enggak mengiqamat pakai mikrofon, udah berarti masih ada kekurangan seperti itu. Jadi biasakan, walaupun misalkan enggak ada jamaah sama sekali di mushola atau masjid, kita sudah azan tapi kita sendirian. Ini terutama di sholat subuh, sendirian sampai 15 menit, 20 menit, 25 menit nggak ada orang yang datang. Ya udah nggak apa-apa, sholat sendiri tapi iqamat juga. Iqamat aja nggak apa-apa. Iqamat pakai mikrofon. Nggak apa-apa, iqamat aja. Setelah itu kita jadi imam, kita jadi makmum, nggak apa-apa. Kita sudah meringankan dosa-dosa masyarakat di sini. Seperti itu. Jadi jangan takut. Walaupun kita sendiri, ya udah nggak apa-apa. Artinya pahala kita sudah banyak. Enggak. Dengan adanya kita iqamat pakai mic, kita sudah memberitahu mereka. Kalau seandainya mereka itu tetap lalai, misalkan ketika subuh, aduh udah iqamat nih, udah dia tetap tidur, itu sudah selesai hak kita terhadap dia. Kita punya hak untuk mengingatkan dia supaya sholat. Bagaimana haknya? Azan dan iqamah. Jadi ketika kita sudah azan, sudah iqamah, sudah terlepas sebenarnya kita antara kita dengan dia. Jadi kita sudah manggil dia untuk pergi sholat. Nggak mau pergi sholat, ya udah, itu antara kamu dengan Allah nantinya. Seperti itu. Tapi kalau kita azan doang, setelah itu iqamahnya kita silent kan, istilahnya silent kan karena nggak pakai mic, nah itu masih nanggung. Amalnya masih nanggung gitu. Iya, orang masih ceringat-ceringung gitu. Jadi kesalahan ini bisa diperbaiki nantinya. Masyaallah muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib penyelesaian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kesalahan-kesalahan umum yang sering kita lakukan adalah kita tidak menyempurnakan wudu. Tidak menyempurnakan wudu. Ketika kita mau sholat, kita wudu asal-asalan. Wudu asal sudah kena air. Wudu asal sudah semuanya. Padahal ada hal-hal yang memang harus kita perhatikan ketika wudu. Terutama yang paling sering terjadi kesalahan itu ketika membasuh kepala. Jadi orang biasa kalau biasanya itu mencuci tangan, kumur-kumur, setelah itu cuci tangan sampai siku, setelah itu cuci muka. Di membasuh kepala itu bukan nyuci kepala. Kita ambil air, kita masuk, enggak. Gimana caranya? Ambil air, sudah kita hempaskan. Setelah itu baru kita basuh. Itu namanya membasuh. Kalau seandainya kita ambil air terus kita ceplok kayak kita mandikan atau kita taruh gitu, enggak. Ambil air, hilangkan airnya, baru kita basuh. Itu basuh. Jadi kita ambil air wudu, udah kita tampung, buang air wudunya, sisa yang di tangan kita itu baru kita basuh. Nah, keseringan kita itu ambil air, udah nempelin aja ke ini. Itu sering kesalahan juga. Membasuh sebagian kepala itu bukan mencuci sebagian kepala. Jadi membasuh, ngambil air, buang lagi, sisa air yang di tangan itu baru kita basuh. Yang lainnya biasanya mencuci. Tangan mencuci, muka mencuci, kaki mencuci, dan lain sebagainya. Nah, ada yang seperti itu yang tidak sempurna wudunya. Akhirnya ada bagian-bagian yang tidak kena air, seperti tangan sampai siku. Kita sampai siku nggak tahu-tahunya sampai di sini doang, gara-gara buru-buru. Nggak sempurna wudu kita, sehingga
harus menyempurnakan wudhu. Supaya tidak buru-buru, ya kita sempurnakan. Nah, karena wudhu itu adalah syarat. Kalau seandainya kita nggak punya syaratnya itu, kita nggak bisa sholat. Orang yang nggak berwudhu nggak bisa sholat. Wudhu dulu, sempurnakan wudhu, baru kita sholat. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib menjelang isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menutup aurat, terutama bagi yang cewek. Aurat laki-laki ada dari lutut sampai pusar. Tapi kita nggak mungkin juga pakai baju you can see salat. Walaupun menutup aurat, tapi itu juga adab. Karena kita akan bertemu sama Allah, kita menghadap sama Allah. Kita menghadap sama manusia aja, menghadap sama presiden aja nggak berani pakai baju-baju setengah. Apalagi menghadap sama Allah. Maka sebaik-baik kita pasti akan mencari sebaik-baik pakaian untuk menghadap kepada Allah. Kalau seandainya menghadap kepada makhluk aja kita mencari pakaian yang paling baik, maka kalau ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang harus kita utamakan, mencari terbaik daripada pakaian kita untuk menghadap kepada Allah. Seperti itu. Nah, masalah aurat kembali yang sering terjadi adalah di aurat perempuan. Perempuan, tangan dan muka. Selainnya itu harus ditutup. Salah satunya juga tidak menerawang dan tidak ketat. Tidak ketat, tidak menerawang. Setelah itu yang sering juga terjadi dagu ini. Dagu itu termasuk bagian aurat atau enggak? Termasuk. Jadi ketika perempuan pakai mukena, dagu ini nggak boleh kelihatan. Naikin ke sini. Naikin ke sini. Kalau kami orang Aceh, kalau ibu-ibu pengajian biasanya pakai anduk nutupin di sini. Jadi nutupin supaya nggak kelihatan ini bagian. Karena ini juga aurat. Ini muka hanya di depan saja. Hanya matanya ya. Enggak, bukan mata juga. Ini yang di depan sini. Namun dagu ini ke bawah. Biasanya kan kalau cewek kerudungnya sampai sini aja. Ini di bawah ini kelihatan. Nah, sampai ada yang sekarang itu hijab style. Jadi ini ke bawah, ininya aja yang ketutup itu lehernya doang. Ini nggak ketutup. Jadi dari kepala terus ke sini menutup kepala semuanya dengan rambut. Ini setelah itu ke sini. Setelah itu ke leher. Sedangkan yang ini bawahnya ini tidak ketutup. Padahal itu aurat. Aurat perempuan. Dan itu harus ketutup ketika sholat. Nah, dari bagi perempuan yang biasanya pakai kerudung atau mukena, yang kerudungnya itu yang mukenanya itu ke bawah, bisa diangkat ke sini. Jadi supaya menghindari kebuka aurat ketika sholat. Itu penting karena memang banyak dari kita yang udah pakai mukena aja bagus-bagus, padahal ininya masih kebuka, dagunya ini masih kelihatan, dan itu juga salah. Jadi banyak kesalahan-kesalahan yang memang terjadi di antara kita. Selanjutnya, menghindari najis. Beberapa kesalahan umum dalam sebelum sholat ini yaitu menghindari najis. Kita sebelum sholat memang dianjurkan untuk kalau seandainya memang kita sakit pengen pipis, silakan pipis. Tapi kita harus pastikan bahwa air kencing kita itu sudah benar-benar habis. Karena ketika kita bergerak, kalau seandainya air kencing kita itu belum habis, maka ketika kita bergerak dia akan keluar walaupun setetes, dan itu najis. Dan ketika kita bergerak kita nggak bersihkan dan itu najis, setelah itu langsung aja kita wudhu, padahal kita masih bernajis. Setelah itu kita sholat kita juga nggak sah. Makanya ada hadis yang mengatakan bahwa
Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW datang ke sebuah bukan datang, maksudnya lewat ke sebuah kuburan. Lalu Rasulullah mengatakan bahwa di dalam kuburan ini lagi diazab, lagi sedang diazab. Innahuma la yu'adzaban. Mereka itu lagi diazab. Salah satu kenapa dia diazab adalah karena dia tidak menjaga najis yang keluar ketika kencing. Padahal kalau kita lihat itu adalah hal sepele kan. Tapi gara-gara setetes itu aja nggak habis ketika kita keluarkan, tiba-tiba waktu kita bergerak keluar sendirinya, dan akhirnya kita sholat dengan bernajis, itu menjadi bumerang. Akhirnya sholat kita nggak diterima gara-gara ada najis. Jadi yang laki-laki khususnya, pastikan ketika kita pipis atau buang air kecil, pastikan memang benar-benar sudah habis. Karena kalau laki-laki itu ada penghalang. Jadi kalau belajar istinja itu alat kemaluan laki-laki itu memang harus ditekan. Ketika kita kencing sudah habis, setelah itu kita harus memastikannya dengan kita tekan-tekan. Kita tekan bagian-bagian yang memang kiranya dia akan keluar lagi. Nanti akan keluar setetes atau 2 tetes. Setelah itu kita pastikan yang betul-betul sudah habis, baru kita bersihkan. Jangan sampai gara-gara setetes itu saja kita tidak diterima sholat kita karena najis. Itu penting. Ya, silakan. Ini penting. Jadi kalau sholat sujud namanya dia begitu, gimana supaya kayak Pak Ustaz nih, loh, banyak kan begini, harusnya begini, loh. Yang dipertanyakan sujudnya atau kakinya? Ada yang begini, ya. Oh ada yang begini, ada yang begini. Yang betul yang mana toh? Yang betul, ketika kita sujud, sudah? Nah, yang betul adalah ketika kita sujud, semua daripada kuku-kuku kita itu menghadap kiblat. Yang betulnya. Tapi kalau seandainya kita tidak itu juga tidak menghadapkan, itu juga tidak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah harus kena tanah. Bagian kaki harus kena tanah. Nggak boleh gantung. Jadi kita gantung kaki kita kayak gini, sedangkan kita sujud, itu nggak boleh. Karena dia memang harus. Namun kalau seandainya memang, kalau seandainya memang kadang ada yang menghadap, kadang yang tidak, kadang yang ini, itu masalah sunnah. Sunnahnya kita menghadap dan kuku-kuku kita itu semuanya menghadap ke kiblat. Tapi kalau seandainya memang tidak, paling penting dia harus kena tanah. Seperti itu. Baik, selanjutnya, udah azan ya. Selanjutnya, ya. Ya, silakan. Jadi lupa aja. Ini apa namanya? Sholat itu ba'diyah dan sholat qobliyah. Ya. Kenapa? Hah? Sholat ba'diyah sama qobliyah. Iya, kenapa? Itu harus terangkan. Gitu. Ya, harusnya. Oke. Karena Nabi mengatakan man rabita an sunati ini. Iya, benar. Oke. Insyaallah qobliyah dan ba'diyah insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ini masih banyak kesalahannya. Saya masih ngambil sedikit saja. Dan ini poin yang terakhir. Insyaallah yang ba'diyah dan qobliyah akan saya jelaskan pada pertemuan selanjutnya di hari Jumat malam Sabtu selanjutnya. Kita lanjutkan dulu ini karena keburu waktu juga. Yang terakhir, sebelum yang terakhir ya,
karena saya sebenarnya nanti akan saya praktekkan satu hal yang memang saya takut jamaah pada nggak tahu. Yang sebelum terakhir, tidak menyuruh anak untuk sholat. Jadi orang tua yang tidak menyuruh anaknya sholat juga sebuah kesalahan. Muru abna'akum bis-shalah wa hum abna'u sab'u sinin. Suruh anakmu untuk sholat dan mereka itu sudah mencapai 7 tahun. Wadribuhum 'alaihim 'ashra. Maka pukul mereka kalau mereka nggak mau sholat, pukul mereka. Ini hadis Nabi yang mengatakan anak-anak yang mau sholat pukul. Apalagi kalau seandainya sudah 10 tahun nggak mau sholat, enggak. Tapi pukulnya harus mikir juga. Jangan sampai kita mukul sampai masuk ke rumah sakit. Enggak. Pukulannya itu hanya untuk membuat jerah, bukan untuk melukai. Jadi pukulannya itu bukan untuk melukai, tapi untuk membuat jerah. Bagaimana caranya? Ya orang tua yang lebih tahu. Jadi kalau seandainya memang anak itu tidak mau sholat, sampai Rasulullah SAW mengatakan wafarriqu bainahum fil madani. Setelah sampai 10 tahun itu suruh sholat, nggak mau sholat pukul, tapi bukan pukul sampai melukai, pukulan yang memang membuat dia bisa untuk sholat atau membuat dia jerak. Setelah itu pisahkan dia dari tempat tidur. Artinya jangan tidur lagi bersama mereka kalau seandainya mereka sudah sampai umur 10 tahun. Itu penting karena memang sering kita tahu bahwa anak-anak tidak disuruh sama orang tuanya, sehingga anak-anak kita nggak tahu ini sholat itu wajib atau enggak, sholat itu harus atau enggak, sholat itu di rumah atau di musala, sholat itu di rumah atau di masjid. Anak-anak nggak tahu karena nggak disuruh sama orang tuanya. Jadi orang tua punya kewajiban untuk menyuruh anak-anak sholat. Kalau seandainya, alhamdulillah sekarang saya sudah mewajibkan sama anak-anak dan juga kita kasih reward kalau seandainya mereka mempunyai hamasah, semangat yang besar. Nah, insya Allah kita kasih reward.